Rizky Noviandi Ahmad, pelaku tunggal terhadap pembunuhan putrinya K. 11 tahun, sekaligus pelaku penganiayaan berat terhadap istrinya Nila Islamia, dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Kota Depok. Rizky secara terbukti dan sah melakukan pembunuhan anaknya dan penganiayaan terhadap istrinya pada Selasa 1 November 2022 di rumahnya sendiri, tepatnya di klaster Pondok Jati Jajar Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Dan memiliki status yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Anak-anak dianggap sebagai amanah yang harus diurus dan dibimbing dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Bahwa dalam surat At-Tahrim ayat ke-6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ayat ini menunjukkan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi anak-anak mereka dari bahaya dan membimbing mereka dalam kehidupan yang baik. Orang tua harus memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan agama yang baik dan memberikan teladan yang baik dalam perilaku dan akhlak. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana seorang ayah yang tega dan kejam merampas nyawa anak kandungnya sendiri sungguh mengerikan. Sang anak perempuan yang pada saat itu sedang bersiap untuk pergi ke sekolah dengan lengkap mengenakan seragamnya menjadi korban dan perbuatan yang tak terbayangkan. Akibat dari tindakan terdakwa, anak tersebut mengalami luka yang mengerikan di kepalanya, bahkan terbelah hingga tembus ke otak dan bagian tubuh lainnya sampai terputus. Selain itu, istri terdakwa pun menjadi korban pembacokan dengan panah dengan golok mengakibatkan cacat yang mengerikan. Pertanyaannya, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa masih bisa disebut sebagai adab manusia? Selanjutnya, mana perbuatan kejam harus tercapai agar kita bisa menyebut perbuatan terdakwa ini sebagai suatu yang biadab? Sebagai seorang muslim, kita diberi tugas untuk melindungi, mencintai, dan memberikan perlindungan kepada keluarga kita, termasuk istri dan anak-anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan keluarga sebagai tempat kedamaian, kasih sayang, dan saling mendukung. Namun perbuatan yang Anda lakukan telah merusak ikatan keluarga yang harusnya menjadi sumber kebahagiaan dan ketenangan. Terdakwa harus menyadari bahwa setiap manusia akan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan Maha Mengetahui. Hukuman yang akan terdakwa jalani adalah konsekuensi dari perbuatan terdakwa yang mencederai keluarga dan seharusnya menjadi tempat berlindung dan berbagi kasih sayang. Dalam menjalani hukuman terdakwa, mari renungkan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki diri Anda dan jadikan kejadian ini sebagai pengalaman berharga dalam hidup Anda. Ambillah waktu untuk merenung dan bertobat dengan tulus berusaha memperbaiki hubungan dengan istri dan keluarga yang tersisa. Jadikanlah agama sebagai pedoman hidup Anda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada terdakwa dan memberikan kekuatan dalam menjalani hukuman serta memperbaiki diri. Ingatlah, setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Gunakan kesempatan waktu yang ada. Akhir kata, semoga tuntutan pidana penuntut umum menjadi bahan pertimbangan bagi terdakwa dalam menjalani hukuman atas perbuatan yang telah dilakukan. Bertobatlah dengan tulus, perbaiki diri, dan jadikanlah agama sebagai panduan dalam hidup Anda. Semoga terdakwa mendapatkan hidayah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dunia ini bukanlah tempat tinggal tetapi tempat meninggal, dan dunia bukanlah tempat kekal tetapi tempat mencari bekal. Selanjutnya, kami mengumpulkan hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kematian terhadap korban Kayla Putri Cantika sebagaimana disebut dalam visum et repertum nomor R/-SK-B/Romawi 11/2022/IKF tanggal 8 November 2022 atas nama jenazah Kayla Putri Cantika, bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban Nila Islamia yang mengalami luka-luka atau cacat berat sebagaimana disebutkan dalam visum et repertum nomor 01/RSSM/CSK/VER/Romawi 11/2022 tanggal 1 November 2022 atas nama Nila Islamia, bahwa terdakwa merupakan seorang kepala rumah tangga sebagai seorang suami dari saksi
saksi korban Nila Islamia yang sekaligus sebagai seorang ayah dari korban Kela Putri Cantika yang seharusnya mengayomi, menjaga dan melindungi anak dan istrinya tersebut, bahwa perbuatan terdakwa telah menyebabkan rasa trauma secara psikologis yang sangat mendalam terhadap saksi korban Nila Islamia, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan sangat keji dan di luar batas perilaku sebagai seorang manusia, bahwa terdakwa tidak merasa menyesal atas perbuatannya, dan yang terakhir bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat. Hal-hal yang meringankan, tidak ditemukan hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa. Berdasarkan oleh dimaksud, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Rizky Noviandi Ahmad alias Kiki bin Adam Ahmad Jawari telah terbukti secara sah dan diyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dan melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat sebagaimana dakwaan ke-1 pertama melanggar pasal 380 KUHP dan kedua melanggar pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 2. Jatuhkan hukuman pidana terhadap Rizky Noviandi alias Kiki bin Adam Ahmad Jawari atas perbuatannya dengan berupa hukuman pidana mati. 3. Nyatakan barang bukti berupa 1 bilah golok bergagang kayu berikut sarungnya, 1 potong kaos warna hijau toska bertulis Noah, 1 potong celana panjang bahan kayu warna hitam. Barang bukti sebagaimana pada huruf A sampai dengan C agar dirampas untuk dimusnahkan. 1 lembar kartu keluarga barang bukti sebagaimana pada huruf D agar tetap terlampir dalam berkas perkara. 1 unit handphone merek Redmi warna putih barang bukti sebagaimana huruf E agar dirampas untuk negara. Menetapkan biaya perkara kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 ditandatangani penuntut umum Putri